this competition at Hampden Park in a final 42 years ago against Eintracht Frankfurt. Roberto Carlos, the quick throw that catches out Leverkusen. And Raul has scored. And he picks out Lucio for 1-1. Leverkusen are level swiftly. It pops out to Zidane. Real Madrid hang on. Ballack and co are beaten by Real Madrid. Pernah dengar julukan Mr. Runner-Up? Ya, julukan yang sepintas terlihat keren, tapi memiliki arti yang buruk itu melekat pada pemain legendaris asal Jerman, Michael Ballack. Di balik banyaknya gelar yang telah diraih, ternyata Ballack dianggap sebagai pemain yang paling sering nyaris juara, baik di level klub maupun internasional. Spain in their red shirts and dark shorts, waiting to start the match play. There goes Torres. Torres of Liverpool, Spain the lead in the European Championship final after 33 minutes. Kesialan ini ternyata tidak hanya dialami oleh Ballack, mantan klubnya yakni Bayer Leverkusen pun layak menyandang julukan yang sama. Bagaimana tidak, sudah 5 kali mereka menjadi runner-up Bundesliga. Bayangkan 5 kali. 5 kali berjuang, 5 kali pula tak berjodoh. Tak cuma di Bundesliga saja, Leverkusen juga tercatat pernah jadi runner-up di berbagai kompetisi lain seperti DFB Pokal dan Liga Champions. Dari banyaknya kegagalan yang dialami Bayer Leverkusen, setidaknya ada 3 momen nyaris juara yang paling menyakitkan. Kegagalan tersebut terjadi di musim yang sama, yakni musim 2001-2002. Lantas, bagaimana kisah Leverkusen melewati musim yang terkutuk tersebut? Lucio und Berbatov, nicht Jörg Böhme, was der geht rein, der flutscht durch. 2-1, Agali auf Möller, der Besand, der Publikumsliebling, den eingewechselten Ulf Kirsten, aber Freude kam. 3 Titel innerhalb von 11 Tagen. Erst die Meisterschaft, jetzt hier den DFB-Pokal. Rangkaian mimpi buruk Bayer Leverkusen di musim 2001-2002 berawal dari 2 musim sebelumnya, yakni musim 1999-2000. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bayer Leverkusen memulai musim 1999-2000 dengan biasa-biasa saja. Meski demikian, Bayer Leverkusen yang kala itu ditukangi oleh Christoph Daum jadi tim yang sulit untuk dikalahkan. Pertahanan Leverkusen memang bukan yang terkuat, tapi skuad asuhan Daum selalu punya cara untuk menghindari kekalahan dan memaksa laga berakhir imbang. Bahkan, menjelang akhir musim 1999-2000, Die Workself hanya mengantongi 2 kekalahan. Pada musim 1999-2000, Leverkusen benar-benar tampil sebagai penantang gelar Bundesliga. Namun karena banyaknya hasil imbang yang diperoleh, Leverkusen harus bersaing ketat dengan Bayern Munchen hingga pekan terakhir. Di hari terakhir, Bayer Leverkusen hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara Bundesliga pertama dalam sejarah. Berhadapan dengan tim semenjana seperti Eintracht, Die Workself jelas diunggulkan untuk mengamankan 3 poin dengan mudah. Sayangnya, pertandingan yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2000 berakhir di luar perkiraan belasan ribu penonton yang hadir di stadion. Laga yang harusnya berakhir manis justru jadi mimpi buruk bagi Leverkusen. Skuad asuhan Christoph Daum takluk dengan skor 0-2. Kekalahan ini kian menyakitkan karena salah satu gol yang bersarang di gawang Leverkusen adalah buah dari kesalahan sang bintang Michael Ballack. Sementara itu Bayern Munchen berhasil mengandaskan perlawanan Werder Bremen dengan skor 3-1. Dengan tambahan 3 poin itu sudah cukup untuk memindahkan perayaan gelar yang awalnya di Ulsport Park ke Olympia Stadion Munich. 2 musim berselang, bukannya terlepas dari bayang-bayang kegagalan di masa lalu, sindrom runner-up justru masih saja menghinggapi Bayer Leverkusen. Bisa dibilang malah makin parah. Musim 2001-2002 akan selalu dikenang oleh para pendukung Leverkusen sebagai musim yang paling mengenaskan. Bayer Leverkusen mengawali musim 2001-2002 dengan pergantian kursi kepelatihan. Kehadiran Klaus Toppmöller diharapkan membawa angin segar bagi tim. Namun Toppmöller bukanlah pelatih dengan CV mentereng yang biasa membawa timnya meraih kejayaan.
Pelatih asal Jerman itu cuma pelatih mediocre yang sebelumnya sempat menukangi Bochum. Walaupun berstatus pelatih minim prestasi, Topmoller yang dibekali dengan skuad yang kompetitif berhasil memberikan kesan positif di awal musim. Pelatih yang kini sudah berusia 72 tahun itu mampu meningkatkan performa Bayer Leverkusen. Topmoller membawa Leverkusen mengarungi 14 pertandingan tanpa menelan satupun kekalahan. Bahkan tak jarang Leverkusen dibuat menang dengan skor telak. Contohnya saat menaklukkan Freiburg, Stuttgart, dan Hamburg dengan skor identik 4-1. Rangkaian hasil positif ini jadi awal yang amat baik untuk kembali merajut asa menjuarai Bundesliga musim 2001-2002. Skuad Bayer Leverkusen kala itu pun berisikan pemain-pemain yang memiliki kualitas jauh lebih baik dari sebelumnya. Pemain dengan kualitas mumpuni menghiasi setiap lini. Namun yang paling bikin tim lawan ketar-ketir adalah lini depannya. Kala itu ada Oliver Neuville, Dimitar Berbatov, dan top skor sepanjang masa Leverkusen, Ulf Kirsten. Tak heran apabila Leverkusen diunggulkan di Bundesliga musim tersebut. Sialnya, di saat harapan yang mulai membumbung tinggi, skuad racikan Klaus Topmoller mulai lengah. Superioritas Bayer Leverkusen justru mulai menurun di pertengahan musim. Performa Leverkusen anjlok di Spieltag 15, di mana kekalahan demi kekalahan mulai menyapa Dimitar Berbatov dan kawan-kawan. Werder Bremen jadi tim pertama yang merusak mimpi Leverkusen. Saat berkunjung ke Weserstadion, Die Workself terpuruk dalam kekalahan 2-1. Hasil buruk inilah yang menghentikan momentum Bayer Leverkusen. Kekalahan lain mulai tak bisa dihindari. Alhasil pada pekan ke-21, puncak klasemen Bundesliga pun berpindah tangan ke Borussia Dortmund. Die Workself yang tadinya leha-leha di puncak, tak sadar bahwa poinnya mulai tersusul. Saat itu Leverkusen tertinggal 4 poin dari Die Borussen setelah mencatatkan 5 kekalahan di 7 pertandingan terakhir sepanjang musim dingin. Tren kekalahan Leverkusen baru terhenti di pekan ke-22 kala membantai Borussia Mönchengladbach 5 gol tanpa balas. Die Workself lantas dihadapkan ujian berat 2 Spieltag berikutnya. Bay Arena, markas Bayer Leverkusen kedatangan Borussia Dortmund selaku pemuncak klasemen sementara. Kekalahan sudah pasti akan menjauhkan mereka dari puncak klasemen. Sementara kemenangan akan membuat harapan Leverkusen untuk merengkuh trofi Bundesliga kembali terbuka. Cobaan pun dilewati dengan sempurna. Bay Arena seketika bergetar kala Dimitar Berbatov, Michael Ballack, Karsten Romelu, dan Oliver Neuville silih berganti menjebol gawang Jens Lehmann. Kemenangan 4-0 membuat Leverkusen kembali merebut puncak klasemen yang seharusnya memang jadi milik mereka. Selepas laga, Klaus Topmoller pun mulai sombong. Ia berkelakar bahwa kekalahan-kekalahan sebelumnya hanya sebuah angin lalu. Itu bisa segera teratasi dengan perbaikan kecil. Naas, ketika bibirnya belum kering, Leverkusen malah kembali goyah. Alih-alih menyapu bersih dengan kemenangan, Die Workself justru kalah 2 kali di 3 pertandingan terakhir musim 2001-2002. Momen tersebut tak disia-siakan oleh Borussia Dortmund. Mereka mengamankan poin penuh di 3 pertandingan akhir. Upaya Leverkusen untuk meraih gelar pertamanya pun kandas. Dortmund berhasil menyalip di menit-menit akhir. 1 poin jadi pembeda nasib antara Leverkusen dan gelar juara. Ketidakberuntungan tersebut menjalar ke kompetisi lain, tak terkecuali di DFB Pokal musim 2001-2002. Kronologinya hampir sama, Dewi Fortuna memberikan kemenangan beruntun kepada skuad racikan Klaus Topmoller. Tak ada kesulitan yang menghambat laju Leverkusen di setiap ronde kompetisi tersebut. Semuanya tampak mulus-mulus saja, seakan gelar DFB Pokal memang ditakdirkan untuk mereka. Sukses meredam perlawanan para pesaingnya sejak ronde pertama seperti Jans Regensburg, Bochum, Hannover, TSV 1860 München, hingga FC Köln di semifinal, membuat anak asuh Klaus Topmoller melenggang ke partai puncak dengan kepala tegak. Sementara itu di laga final mereka sudah ditunggu oleh Schalke. Sayangnya, jatah keberuntungan mereka sudah habis. Itu ditandai dengan pengambilan keputusan yang aneh dari sang pelatih.
Di laga sepenting itu, Top Moller justru bereksperimen dengan menggunakan skema 4-1-4-1. Padahal sebelumnya Leverkusen sukses melibas lawan-lawannya dengan skema 4-4-2. Memainkan sistem di luar kebiasaan, Bayer Leverkusen pun takluk dengan skor 4-2. Sempat unggul lebih dulu melalui sepakan kaki kanan Dimitar Berbatov, Schalke membalas 4 gol sekaligus. Gol Ulf Kirsten di menit-menit akhir dirasa terlambat. Mental pemain Leverkusen sudah keburu hancur. Dengan tatapan kosong, punggawa Leverkusen kembali merelakan gelar juara yang sudah di depan mata. Jika kalian mengira bahwa penderitaan Bayer Leverkusen telah usai, itu salah. Puncak dari rasa sakit ini terjadi di Liga Champions musim 2001-2002. Di saat Leverkusen mengira bahwa trofi Liga Champions akan menjadi pelipur lara setelah 2 kegagalan yang menyedihkan, mereka seketika sadar bahwa ada yang aneh dalam perjalanan mereka di UCL. Di awal 2000-an, Liga Champions masih menggunakan format yang lama, di mana Bayer Leverkusen harus melewati 2 tahap penyisihan grup. Berstatus sebagai tim yang tak diunggulkan, Leverkusen kebagian lawan yang cukup berat. Barcelona, Lyon, dan jagoan dari Turki Fenerbahce jadi 3 lawan Leverkusen di grup F. Diprediksi hanya akan finish di urutan ketiga di bawah Barcelona dan Lyon. Bayer Leverkusen justru berhasil finish di urutan kedua grup F. Dari 6 pertandingan yang dimainkan, Leverkusen hanya kalah 2 kali. Dalam prosesnya, tim yang didirikan pada tahun 1904 itu sempat sekali menaklukkan Barcelona dan Lyon. Kegemilangan Leverkusen terus berlanjut di babak penyisihan grup kedua. Meski kembali dihadapkan dengan hasil drawing yang sulit, keberuntungan masih berpihak pada Z Roberto CS. Leverkusen berhasil lolos dengan status juara grup. Mereka melangkahi Deportivo La Coruña, Arsenal, dan Juventus untuk menantang Liverpool di babak perempat final. Di leg pertama, Leverkusen lebih dulu bertandang ke Inggris. Hasilnya kurang memuaskan. Gol sematawayang Sami Hyypiä jelang turun minum membuat Leverkusen pulang dengan tangan kosong. Beruntungnya margin gol yang harus dikejar tak begitu jauh. Ini bisa jadi pelecut semangat bagi para punggawa Leverkusen di leg kedua. Di Bayer Arena, Leverkusen tampil kesetanan. Bermain di hadapan puluhan ribu fans yang hadir, Leverkusen melakukan comeback yang menakjubkan. Gol Ballack di babak pertama telah mengembalikan rasa percaya bahwa asa itu masih ada. Meski sempat dibalas oleh Abel Xavier dan Jari Litmanen, Leverkusen tak gentar. Tambahan 3 gol lagi dari Ballack, Berba, dan Lucio membungkam perlawanan The Reds. Leverkusen pun lolos ke semifinal dengan agregat 4-3. Usai memulangkan Liverpool, Bayer Leverkusen jadi tim underdog yang ditakuti. Tim-tim lain mulai mewaspadai ancaman model apa yang akan ditunjukkan oleh mereka. Itulah yang dilakukan oleh Manchester United kala menghadapi Leverkusen di babak semifinal Liga Champions 2001-2002. United bermain sangat hati-hati. Mereka tak mau salah mengambil langkah. Namun, bagaimanapun United berhati-hati, Leverkusen terlampau cerdik dalam memanfaatkan situasi. Berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris, United asuhan Sir Alex Ferguson bak seorang bocah yang sedang dipermainkan. Ketika United berhasil menjebol gawang Hans Jörg Butt, tak lama kemudian Leverkusen pun membalas gol tersebut. Begitu terus hingga berakhirnya 2 kali 90 menit. Dengan agregat 3-3, Bayer Leverkusen berhak menghadapi Real Madrid di laga puncak lantaran unggul agresivitas gol tandang. Laga final ini jadi laga yang berat bagi seluruh punggawa tim, itu karena pertandingan yang dimainkan di Glasgow, Skotlandia tersebut hanya berjarak 4 hari dari kegagalan Leverkusen di final DFB Pokal. Di Workself tak punya banyak waktu untuk meratap. Siap atau tidak, mereka harus melakoni laga hidup dan mati melawan Los Merengues yang kala itu baru merampungkan proyek Galacticos jilid pertama. Real Madrid jelas lebih termotivasi di laga final ini. Selain datang sebagai juara bertahan La Liga, Madrid berambisi untuk meraih gelar UCL ke-9 mereka di musim tersebut. Dan benar saja, belum genap 10 menit laga berjalan,
Los Merengues sudah unggul melalui gol Raul. Leverkusen pun tak tinggal diam. Meski bermain sebagai bek, Lucio menanduk bola hasil tendangan bebas yang terukur dari Bernd Sneijder. Larut dalam atmosfer yang mulai menggila, Lucio pun menunjukkan kaos yang bertuliskan "Jesus Love You". Itu adalah sebuah tanda. Bek asal Brazil itu ingin menunjukkan bahwa ia berjuang di lapangan mengatasnamakan Tuhan. Sayangnya, Tuhan lagi-lagi tak berpihak pada Bayer Leverkusen. Gol Lucio di menit 14 menjadi tak berarti ketika Zinedine Zidane mencetak sebuah gol spektakuler dengan sepakan voli kaki kiri tepat sebelum turun minum. Gol yang masih dibicarakan hingga sekarang itu pun jadi gol terakhir yang tercipta di malam itu. Leverkusen kembali gagal meraih gelar juara untuk ketiga kalinya musim 2001-2002. Saat peluit panjang dibunyikan, para pemain dan pendukung Bayer Leverkusen hanya bisa termenung. Hujan di Hamden Park memang menyamarkan tangis mereka. Tapi hujan badai sekalipun tak akan pernah bisa menutup rasa kecewa yang dirasakan. Sambil menatap langit, punggawa Bayer Leverkusen mungkin bertanya-tanya, apa dosa kami?